Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, yang mana kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai toksikologi logam merkuri. Next. Pengertian merkuri atau Hg merupakan logam yang berwujud cair pada suhu kamar. Selain bentuk logamnya, merkuri terdapat dalam komponen senyawa merkuri monovalen dan merkuri divalen. Merkuri juga terdapat di alam sebagai senyawa organologam, di mana merkuri terikat secara kovalen dengan karbon. Dalam senyawa berjenis Rhg+ dan Rhg Pepto. Ikatan karbon merkuri stabil secara kimia karena rendahnya afinitas merkuri terhadap oksigen. Lanjut. Dalam toksikologi, senyawa merkuri terbagi menjadi unsur merkuri itu sendiri, senyawa merkuri anorganik, dan senyawa merkuri organik. Senyawa organik seperti garam merkuri divalen memiliki kepentingan toksikologi. Senyawa organik merkuri dibagi menjadi yang stabil, metil merkuri, dan yang cepat terurai, misalnya etil merkuri. Metil merkuri diubah dari dimetil merkuri saat diserap. Senyawa seperti fenil merkuri dan metoksil merkuri yang cepat terurai juga memiliki dampak toksikologi dan sering digunakan dalam pestisida dan pengawet. Selanjutnya sumber logam merkuri. Beberapa sumber logam merkuri diantaranya yaitu makanan dan asupan harian. Sebagian besar merkuri dalam makanan setidaknya dalam bentuk produk hewani yang kemungkinan itu berbentuk dalam senyawa metil merkuri. Namun proporsi terbesar merkuri itu ada di dalam kandungan ikan. Selain itu alkil merkuri yang terbentuk di sedimen dasar laut juga terdapat pada jenis beberapa ikan predator atau ikan tingkat tinggi. Kemudian udara sekitar. Konsentrasi merkuri di atmosfer bervariasi dari beberapa nanogram per meter kubik daerah terpencil yang tidak terkontaminasi hingga sekitar 20 nanogram per meter kubik di daerah perkotaan. Kemudian di daerah tambang merkuri, berdasarkan hasil penelitian, kadarnya adalah 0,8 mg per meter kubik yang telah dilaporkan. Kemudian tanah. Beberapa sumber logam merkuri ini juga ditemukan di tanah, air, juga lingkungan kerja. Larut dalam air maka mudah ditemukan di kandungannya di dalam air. Kemudian efek biologis merkuri. Merkuri sangat beracun karena dapat berbentuk ion atau senyawa yang terlarut dalam air dan mudah diserap oleh tubuh. Merkuri sendiri dapat masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, pencernaan, ataupun kulit. Efek biologisnya meliputi penghambatan fungsi enzim, kerusakan sel, mempengaruhi metabolisme unsur mineral. Baik, selanjutnya itu toksisitas merkuri, yang mana terdapat 4 organisme yang berperan sebagai toksisitasnya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu alga, itu organomerkuri,
yang dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup beberapa jenis alga. 0,1 mg per liter alkil merkuri dapat menurunkan aktivitas beberapa jenis fotoplankton. Akumulasi Hg pada fitoplankton menyebabkan terganggunya rantai makanan dan akumulasi logam Hg pada organisme yang lebih tinggi. Kedua, pada tanaman, Hg pada tanaman lebih beracun dibandingkan Pb, Cr, Cd, Ni, nikel, dan Zn atau seng. Pada pembelahan sel akar bawang merah, MEHG mengganggu segregasi kromosom normal dengan mengganggu fungsi glendon mitosis. Hg juga mengganggu perkecambahan seperti tertekannya pemanjangan akar dan pertumbuhan tunas. Tingkat Hg total pada sebagian besar tumbuhan yang dapat dimakan dan makanan berasal dari tumbuhan berkisar antara lebih kecil dari 1 hingga 3000 Ng per gram. Terus yang ketiga terdapat pada hewan. Neurotoksisitas MEHG berbeda setiap spesies hewan. Organisme air tawar dan laut mengandung lebih banyak Hg daripada organisme darat. Next. Terus yang terakhir yaitu toksisitas pada manusia. Konsentrasi MEHG pada organ kritis mungkin berbeda untuk berbagai tahap siklus pada manusia. Otak janin dan bayi baru lahir yang sedang berkembang mungkin merupakan organ yang paling sensitif, yaitu organ penting dalam kaitannya dengan toksisitas MEHG manusia. Selama wabah Minamata di Jepang, 23 bayi didiagnosis menderita gejala psikomotorik, kerusakan otak yang parah. Toksisitas relatif berbagai senyawa Hg terdapat jaringan bergantung pada relatif mudahnya pembentukan ion Hg2P. HgCl2 paling beracun, sementara beberapa mikroorganik yang tidak dapat sterionisitas relatif aman. Hg arilorganik menyebabkan kulit terbakar pada konsentrasi tinggi, sedangkan pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan dermatitis iritatif. Namun Hg alkilorganik kemungkinan besar terakumulasi di jaringan saraf. Menghirup uap Hg mungkin merupakan sumber bahaya terbesar di laboratorium industri dan penelitian. Uap Hg dapat berdifusi melalui alveolar membran dan mencapai otak, di mana hal itu dapat mengganggu koordinasi. Kerusakan otak yang parah bisa terjadi pada korban keracunan Hg. Yang selanjutnya adalah gejala dan tanda keracunan dari paparan uap merkuri. Yang pertama adalah keracunan akut. Keracunan akut ini menyerang organ utama yang terserang adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama yang terkena paparan akut yang menyebabkan bronkitis, erosif, pneumonia, dan gangguan pernapasan dari SSP seperti tremor dan peningkatan rangsangan. Yang kedua adalah keracunan kronis. SSP adalah organ utama yang terkena paparan merkuri jangka panjang. Di antara tandanya adalah munculnya sindrom astenia atau kelemahan kelelahan, anoreksia, penurunan berat badan, dan gangguan pencernaan. Pada paparan ringan, gejala keracunan merkuri dapat membaik dan hilang saat paparan berhenti. Sedangkan gejala jangka panjang meninggalkan sisa gejala terkait sistem saraf. Next. Selanjutnya adalah gejala dan tanda keracunan paparan garam merkuri. Keracunan akutnya adalah akibat tertelannya garam merkuri yang menyebabkan pengendapan protein pada selaput lendir saluran cerna. Keracunan kronisnya adalah menyebabkan kebanyakan melibatkan uap merkuri dan unsur merkuri, sedangkan garam merkuri jarang terjadi. Namun, gejala yang dapat terjadi adalah peningkatan air liur, perubahan inflamasi gusi, dan garis hitam pada gigi. Untuk kerusakan organ meliputi kerusakan glomerulus dan tubulus proksimal pada ginjal.
gangguan fungsi tiroid, penurunan kesuburan, dan kerusakan kapiler pada otak. Selanjutnya, gejala dan kelenturan paparan terhadap alkil merkuri. Tidak ada perbedaan signifikan antara efek akut dan kronisnya akibat paparan alkil merkuri ini, karena dosis yang masuk dalam tubuh tersimpan dalam waktu yang lama. Karena MEHG bereaksi dengan DNA dan RNA, maka mengakibatkan efek genetik yang dapat timbul dari paparan MEHG tersebut. MEHG juga telah terbukti bersifat mutagenik. Eliminasi dan ekskresi merkuri. Jadi sebagian besar merkuri yang diserap tubuh akan diekstraksikan melalui urin dan feses. Sebagian kecil juga melalui kelenjar keringat, juga hati melalui empedu, sehingga organ yang berperan penting sekaligus berpotensi besar mengalami kerusakan adalah ginjal, usus, dan hati. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.